Halo Libra, ketemu lagi. Saya akan membuat bacaan untuk Libra kali ini menggunakan beberapa kartu deck, Oracle maupun Tarot. Saya akan mulai dengan Mystical Shaman Oracle, dan biasanya kartu pertama itu mewarnai dari keseluruhan bacaan kali ini. Ambil hanya jika resonate seperti biasa. Libra, apa yang muncul dari Mystical Oracle adalah The Vision Quest. Jadi kalau the Vision Quest ini adalah kita hanya bisa sampai kepada atau sampai pada tempat tertentu itu kalau kita dari awal punya visinya. Bukan berarti bahwa kalau kita nggak punya visi, kemudian kita nggak bisa sampai sana. Kalau kita nggak punya visi, kita nggak tahu kita udah sampai mana. Jadi kalau kita jalan ngarang aja gitu, ngikutin aja flow-nya. Bukan berarti ngikutin flow itu salah juga ya. Tapi kalau kita nggak tahu persis kemana tujuan akhir kita, ketika udah sampai, kan kita nggak tahu. Ini sebenarnya memang saya inginkan atau enggak, atau memang apa yang kita kita inginkan atau arahnya itu terlalu jauh. Jadi sepertinya memang isunya adalah menentukan what do you want. What do you want? Itu pertanyaan berat buat Libra. Jadi what do you want? Itu penuh dengan pertimbangan karena sepertinya memang mungkin visinya sendiri belum jelas karena memang mau apa dari dirinya sendiri belum jelas dan ada kaitannya dengan apa yang diharapkan orang lain kepada Libra. Jadi Libra itu mendahulukan apa yang dipikir Libra itu adalah keinginan dari orang lain. Orang lain itu bukan berarti satu orang atau beberapa orang khusus, tetapi masyarakat. Oh, kalau masyarakat itu berpikir saya dengan pendidikan seperti ini, usia seperti ini, dengan status keluarga seperti ini, maka saya harusnya menjadi ini gitu. Kayak nggak pakai dipikir panjang lagi. Emang bener kamu inginnya itu? Ya iyalah, semua orang juga pengen begitu, seperti itu. Jadi kayak akhirnya akhirnya bermasalah gitu karena ada hal yang lebih penting yang harus dijawab oleh Libra pada saat ini. Cosmic Egg, gambarnya seperti ini. Cosmic Egg itu belum optimal potensinya. Jadi ada potensi besar yang dipegang, yang dimiliki oleh Libra, tetapi dia masih berada di dalam lingkup yang belum matang karena perlu ada pengobatan terlebih dahulu. Jadi kayak belum waktunya. Pada saatnya nanti akan ada waktunya. Nggak tahu kapan, tetapi akan ada waktunya dan sekarang belum. Sekarang belum waktunya. Jadi potensi itu ada. Jadi barangkali Libra juga ngerasa apa sih sebenarnya yang aku nggak bisa? Aku bisa semua kok. Kenapa kok nggak bisa diwujudkan dalam bentuk produk di dalam satu hal gitu? Karena memang belum belum diizinkan atau ada hal lain yang harus diperbaiki atau disembuhkan terlebih dahulu. Sehingga visinya menjadi sepertinya tidak realistis. Tapi saya sendiri kalau ngerasa ya saya 10 tahun yang lalu melihat diri saya seperti apa dan sekarang seperti apa. Itu kan tidak terbayangkan loh. Who knows gitu loh. Siapa yang tahu masa depan? Nggak ada yang tahu masa depan. Jadi kalau menurut saya kebingungan terhadap masa depan dan menjadikan topik masa depan adalah hal yang sering dibicarakan itu sebenarnya nggak terlalu membantu. Kalau menurut saya ya, menurut saya seperti itu. Oke, saya akan membuat sebaran dari tarot, mulai dari kartu yang bicara tentang core masalahnya apa. The World. The World itu memang adalah perpindahan dari satu periode ke periode lain. Nah, jadi ini semuanya kayak entangled gitu loh, kayak nggak bisa dipisahkan. Sebenarnya ini udah masa transisi, tapi transisi itu tidak bisa dilewati
oleh Libra dengan baik. Jadi yang namanya transisi itu selalu sukar dan transisi itu selalu menjadi topik bahasan di dalam bacaan terkait dengan tarot. Kenapa? Karena kehidupan itu semua adalah tentang transisi satu periode ke periode lain. Periode itu bisa pendek, bisa panjang. Kebanyakan memang agak panjang, mid ya, ya medium. Tapi kan kita nggak pernah tahu persis kapan transisi itu sedang terjadi, akan terjadi. Itu kan semua pakai gut feeling namanya, pakai pakai intuisi kita dan mungkin Libra terlalu banyak berdiskusi dengan banyak pihak sehingga at the end of the day mau tidur itu getting confused. Kalau saya sih melihatnya seperti itu, apa fondasinya? The High Priestess. Jadi iya, jadi nggak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya Libra sudah banyak sekali berpikir sendiri maupun berdiskusi dengan banyak orang. Tetapi semuanya berakhir berada di tempat yang hanya library aja gitu. Jadi semua informasi ada, tapi belum dimanfaatkan. Nah, apa yang terjadi sebelumnya itu adalah Nine of Swords, kecemasan yang luar biasa. Jadi tadi at the end of the day, malam mau tidur, yang ada cemas lagi. Hari udah berakhir, besok akan ada hari baru, aku mau ngapain? Itu hampir setiap hari dirasakan. Yang dipikirkan adalah Seven of Swords. Jadi Seven of Swords ini konflik pribadi yang tidak berkesudahan gitu. I'm sorry, Libra. Apa yang akan dilakukan kemudian? Queen of Swords. Queen of Swords sebenarnya ini kan energi optimalnya Libra. Jadi kalau menurut saya ke depannya Libra bisa keluar dari kebingungan ini, dari keberantakan cara berpikir tentang apa yang bisa ke depan, dan berpikir saya sebenarnya bisa ini, bisa itu, dengan cara menjadi Queen of Swords. Logis saja. Apa yang bisa saya lakukan pada saat ini yang saya lakukan gitu. Dan itu ini kan energi masa depan, jadi you will do that. You will do that. Apa yang dilihat orang lain terhadap diri Libra? The Chariot. Jadi sebenarnya di luar dari semua kebingungan, kekacauan yang terjadi secara internal di dalam Libra gitu ya, orang lain lihatnya sih nggak kayak gitu, completely different. Justru orang lain tuh melihat Libra itu adalah tokoh yang sukses. Mungkin memang sukses, tetapi ada ada sisi diri yang lain yang semakin confused dengan situasi ini. Apa yang dipikirkan Six of Swords? Karena sebenarnya udah nggak betah di situasi ini anyway. Di luar orang lain melihat sukses atau tidak, ada konflik yang tengah berkecamuk terus di dalam diri Libra dan sudah nggak betah pada situasi ini. Walaupun orang bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada yang masalah. Nih Ten of Pentacles sebagai saran, kayaknya memang yang tadi saya sebut sebagai kelemahan Libra yaitu terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain, tapi justru menjadi saran. Dan barangkali memang ada alasannya kenapa Libra terperangkap di dalam dunia yang penuh dengan konflik antara diri dengan orang lain, konflik sosial sebenarnya. Kayaknya memang harus dilewatin aja. Jadi eh, perbaikan atau pengobatan healing yang terjadi itu justru memang harus dilakukan bersama dengan pihak luar. Apa yang menjadi outcome adalah the Hierophant. Jadi hasil akhirnya setelah konfrontasi dengan semua yang membuat Libra bingung, itu akhirnya mampu Hierophant ya, mampu melihat apa yang seharusnya dilakukan. Hierophant itu lebih cerita tentang aturannya gimana. Jadi kembali lagi ke aturan. Ya, kayaknya memang nggak bisa keluar dari aturan dan tuntutan sosial, mau tidak mau.
Dan ini adalah konflik yang harus satu persatu diurai oleh Libra. Nggak bisa secara ajaib hilang sendiri. Dan itu harus mulai dari semua masalah atau konflik internal itu harus ada jawabannya. Jadi nggak bisa dibiarkan mengambang gitu. Apa sih sebenarnya menjadi background dari sini? Ini gambar eh, jangkar, yang kedua gambar bintang, yang ketiga gambar eh, coffin. Jadi di sini jelas ya kalau menurut saya sebagai cerita. Ceritanya adalah dari awal Libra itu selalu apa ya, menyangkutkan apa yang menjadi kehidupan itu di satu tempat yang seolah-olah stabil. Padahal sebenarnya enggak, karena ada hal lain yang diinginkan. Dan ini harus berubah. Jadi dari hal yang sifatnya ini semua serba makro ya. Serba makro itu artinya kayaknya jauh, semua serba terlalu besar gitu untuk dipegang. Makanya bingung gitu. Jadi karena konsepnya it's just too complicated aja jadinya. Tapi sebenarnya tidak perlu terlalu complicated gitu. The Hermit untuk saran, Queen of Earth, satu lagi Sun. Jadi ini sebagai saran, ini big thing ya. The Hermit itu sebagai saran, ya walaupun memang saran di sini adalah konfrontasi, diskusikan dengan banyak orang, tetapi jangan lupa untuk sebelum melakukan konfrontasi dengan orang lain, itu yakinkan kepada diri sendiri, tahu apa yang dimau. Tahu apa yang dimau. Itu buat Libra barangkali termasuk hal yang agak sukar. Yang dimau selalu kaitkan dengan kesejahteraan, dengan kestabilan memang. Mau nggak mau. Dan jangan takut untuk desan. Jangan takut untuk mengekspresikan diri. Karena memang potensinya itu terpendam karena tidak berani untuk dikemukakan. Dan kalau kita lihat Vision Quest ini jadi kayak ada awan atau ada kabut tentang masa depan. Dan ini menurut saya adalah salah satu yang harus dipecahkan dulu. Paling tidak mengenal diri sendiri. Visi ke depan bisa dicari sambil berjalan, tetapi yang paling penting dari semua adalah mengenal diri sendiri dan keluar dari konflik-konflik tersebut. Keluarnya gimana caranya? Ini memang beda-beda, tapi ada yang dengan diri sendiri yaitu berdamai dengan perbedaan. Eh, ada juga yang harus dikonfrontasikan dengan orang lain dan sampai pada satu kesepakatan seperti itu. Oke, Libra, wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.